Pertanyaan Ana, gimana menghadapi anak yang mana anak ini merasa bagaimana cara menenangkan anak yang merasa gagal. Dalam arti kita ingin menenangkan hatinya, karena merasa belum ya. Gagal. Jadi bagaimana ibu menenangkan hati anak yang dia gagal terus gitu ya? Menenangkan hati seorang anak yang gagal. Yang gagal. Baik, itu saja ibu. Sementara anak ini merasa dia takut mengecewakan kedua orang tuanya. Dan ini kan memang sering terjadi. Betul, sementara kami orang tua menganggap itu biasa-biasa saja. Tapi anak ini merasa khawatir. Untuk tidak membahagiakan kedua orang tuanya. Gimana Pak? Terima kasih Ibu. Boleh tepuk tangan buat Ibu Rosyana. Ibu boleh kembali ke tempat Ibu. Langsung dijawab Ustadz Bani. Masya Allah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Memang menenangkan hati anak yang ketika dia merasa gagal, merasa kesulitan, bukan perkara yang mudah ya Bu ya. Tapi kita semua sama-sama belajar. Maka bagaimana caranya menenangkan hati anak? Betul tadi, kita sudah memberikan perspektif bahwa gagal itu bukan akhir dari segalanya, tapi gagal itu adalah keberhasilan yang tertunda. Sehingga ketika dia merasa gagal, kita berikan support system. Maka itu orang tua yang pertama kali harus dilakukan adalah be positif. Kita memandang anak kita dengan pandangan positif. Pandangan yang bukan negatif, bukan menjustifikasi, bukan mengkritik. Karena anak itu dia akan lebih tumbuh dewasa, lebih baik itu ketika dia mendapatkan support ya, daripada mendapatkan kritik. Berbeda ketika kita orang dewasa lebih bisa menghadapi kritik. Meskipun ada orang dewasa seperti anak-anak susah dikritik, ada juga gitu. Tapi kebanyakannya anak-anak ini akan lebih belajar lebih baik itu ketika kita berikan support dia, kita motivasi dia, kalimat-kalimat yang motivasi. Maka kita orang tua memberikan pandangan yang positif kepada anak. Jangan sampai mohon maaf memberikan pandangan positif tapi dengan membandingkan, atau bahkan misalnya mohon maaf ketika ada anak misalnya, ibu mohon maaf saya gagal ujian matematikanya, nilai matematika serendah. Kita maksudnya memotivasi dia supaya dia tidak merasa sedih, tapi kadang-kadang menggunakan kalimat yang salah. Seperti apa misalnya? Nggak apa-apa nak, kamu gagal, bapakmu dulu lebih gagal. Itu parah itu nanti. Ya. Akhirnya dia bilang, oh pantas saya gagal, bodoh matematik, bapak saya rupanya biangnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi tidak boleh. Mungkin mohon maaf orang tua dulu kita pernah melakukan kesalahan, pernah kegagalan, tapi itu jangan digunakan untuk memotivasi anak gitu. Kita tetap nggak apa-apa nak, kau bisa belajar lagi. Mungkin kau kemarin terburu-buru, mungkin kemarin kau kurang teliti dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, be connected. Kita usahakan selalu terhubung. Apa itu? Berikan sentuhan fisik. Karena ketika dia merasa gagal, merasa sedih, dia merasa sendiri dan jauh. Kita rangkul, kita peluk dia, kita berikan kehangatan, itu yang akan membuat hatinya tumbuh kembali semangat. Maka itu dulu ada Al-Aqra ibnu Habis datang ke Nabi SAW, ditanya, tuqabbiluna abna'akum atau sibyanakum, kalian itu kalau punya anak suka dipeluk dan dicium? Iya, kata dia, saya punya anak 10, nggak pernah saya peluk, nggak pernah saya cium. Kata Nabi, man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang itu. Maka itu ketika kita memberikan pelukan hangat, itu kita sedang memberikan support system yang terbaik. Boleh jadi kita tidak mengeluarkan kata-kata apa-apa, cukup kita peluk saja, dia sudah merasa diberikan support yang luar biasa. Masya Allah. Jadi kalau anak dipeluk itu dia akan lebih bahagia hatinya, walaupun dia lagi sedih Ustaz ya. Betul. Baik. Kita aja sama istri kadang dipeluk aja udah selesai. Masya Allah betul. Baik, tepuk tangan Ustaz Bani.